ahli salawat kepada Rasulullah, insya Allah kita akan diselamatkan dari bencana dan musibah. Amin. Ya Rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa 'anil ummatil ummah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Jamaah pengajian malam Senin Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah terlebih dahulu sebelum kita mulai pengajian pada malam hari yang berkah ini, kita awali dengan membaca suratul Fatihah, bertawasul dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua hajat kita, cita-cita kita, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Kita dijauhkan dari musibah, bencana, bala, pandemi dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mendapat syafaatul uzma, syafaat khusus, syafaat spesial dari junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajak bersama beliau dengan rombongan para nabi, para rasul, para syuhada, para aulia, para ulama, para atqiya, para azkiya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama beliau, diajak bersama beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyyati sidqi wal qabul wa husulil amal wal ma'mul wa tamami kulli sul wa shifa'il ma'lul bi jahi wa syafa'ati rasul wa jahi sayyidah Fatimah az-Zahra batul binti sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam bi niyyati syifa wa raf'il bala wal waba wal fahsya wal ghala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena kita berada di bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata para ulama tidak ada amalan yang paling afdal kecuali memperbanyak sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat di qulub, salawat obat, mudah-mudahan semua penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan masyarakat kita semuanya dijauhkan dari penyakit, dari musibah, dari bala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saat dulu kita baca 3 kali, kemudian kita akan membahas pada malam hari ini insyaallah dengan keberkahan bulan Maulid, kita akan membahas tentang kisah-kisah keajaiban sholawat. Ya, insyaallah. Allahumma shalli ala
Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ali sahabati ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi Muhammad. Ayyuma rajulin muslimin lam yakun 'indahu shadaqatun falyakun fi du'aihi Allahumma shalli ala Muhammadin 'abdika wa rasulika wa shalli 'alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa innaha zakatun ay shadaqatun. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihih. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayyuma rajulin, siapa saja orang Islam, siapa saja muslim, lam yakun indahu shadaqatun, tidak punya uang untuk sedekah, pas-pasan untuk keluarga, ya untuk makan saja sudah kewalahan, tapi ingin sedekah, sedekahnya apa? Nah itu kata Rasulullah, kalau tidak punya sedekah uang, maka sedekah dengan sholawat. Dan Rasul mengatakan, falyakul fi du'aihi, maka katakanlah dalam doanya, Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika. Ya Allah, berikanlah rahmat, ta'zim, kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdika, ya, hambamu, kekasihmu, wa rasulika, dan utusan engkau ya Allah. Di sini memang di dalam hadisnya Rasul tidak mengatakan sayyidina. Ya nggak mungkin lah, Rasulullah kan tawadhu, ngajarin kamu bilang saya sayyidina ya. Kan enggak. Tapi kita sebagai umatnya harus tahu diri itu. Misalnya ada kiai punya santri, ya kan? Terus
Masa ya kiai bilang sama santrinya, "Hai santriku, kalau manggil saya kiai gitu ya, jangan langsung panggil nama." Kan nggak mungkin begitu, ya kan? Karena mengajarkan rendah hati, tawadhu. Rasul juga begitu. Kamu bilang kalau saya disebut kamu bilang sayyidina. Enggak, tapi kita sebagai umatnya harus tahu diri, ya kan? Jadi kata Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki rahimahullah dalam kitabnya Jamul Jawami, di dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun di dalam hadisnya Rasul tidak menyebutkan sayyidina, tetapi kita sebagai umatnya disunnahkan, dianjurkan untuk menambahkan sayyidina. Alasannya itu adalah dalam rangka memuliakan Nabi, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah mengagungkan Rasulullah. Di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Imran, Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Yahya, ya kan? Dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala sayyidan wa fasuran wa nabiyyan minas sholihin. Nabi Yahya diangkat ke langit. Nabi Yahya itu sayyidan. Apa sayyidan? Pemimpin umatnya. Sayyidan wa hasuran. Hasuran itu tidak menikah. Wa nabiyyan minas sholihin, dan nabi-nabi pilihannya Allah. Kalau kata Imam Subki, kalau Nabi Yahya saja disebut sama Allah sayyidan, masa nggak boleh ke Rasulullah? Ya harus lebih boleh dong. Bahkan dianjurkan gitu. Makanya di sebagian masjid di Mesir, ketika kita belajar di sana, misalnya masjid ada masjid seorang waliullah namanya Imam Sholeh Al-Ja'fari. Masjid Sholeh Ja'fari, ada makamnya di situ. Ya, itu kalau adzan ketika asyhadu anna Muhammadar Rasul ditambahin sama yang adzan itu asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah gitu. Ya kalau di sini aneh ya. Ya, apa itu? Ya jangan ini ya kan. Itu di sebagian pendapat mazhab Imam Syafi'i itu dianjurkan ya. Itu di sana sebagian kita dengar seperti itu, dan memang ada dalilnya. Dari hadis Nabi di kitab tentang Jum'ah dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Saya pemimpinnya manusia semuanya. Saya pemimpinnya manusia, ya. Semuanya pemimpin makhluk, awal dan akhir, bahkan Rasulullah pemimpinnya para nabi dan para rasul dan penutupnya, khatamul anbiya wal mursalin, betul ya? Iya, jadi Rasulullah kita dianjurkan ya sayyidina Muhammad. Jadi walaupun kayak kalau kita baca hadis gitu, ya, misalnya doa setelah adzan, ya kan ada Muhammad dari wasilah, itu ditambahin sayyidina Muhammad dari wasilah wal fadilah, itu ditambahin kayak kita sendiri sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan pengagungan kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana sekarang ada sebagian orang, ada oknum yang berani menghina Nabi. Disinilah kita tunjukkan kemuliaan kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak usah ragu dengan adanya orang yang menghina Nabi. Kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita membalasnya dengan sholawat. Kita melawannya dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyakin sholawat. Paling tidak kita bersolawat kepada Rasulullah itu 5 kali dalam sholat wajib di tahiyat akhir, betul nggak? Kalau di tahiyat akhir nggak baca sholawat kepada Rasulullah, nggak sah sholat. Dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Dan itu hampir semua mazhab. Kecuali ada pendapat kecil dari mazhab Abu Hanifah, sebagian dari mengatakan sunnah tidak wajib. Tapi mayoritas mengatakan bahwa di tahiyat akhir membaca sholawat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib. Kalau tidak membaca sholawat maka tidak sah sholawat. Dan Imam Malik mengatakan kullu amalin bainal qabuli wa raf'il salat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqbulatun li'annaha tata'allaqu bi janabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya semua amal seperti sholat, tadi sholat maghrib kita nggak tahu diterima atau tidak. Jadi semua amalan itu di antara diterima atau ditolak oleh Allah, kita nggak tahu. Sholat, puasa, zakat, haji, kecuali kata Imam Malik,
illa sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima karena Allah melihat Rasulullah bukan melihat kitanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, karena Allah melihat Rasulullah bukan melihat kita. Kalau tampang kita namanya udah begini. Ya, udah banyak dosa begini. Tapi melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita tidak punya sesuatu yang bisa disedekahkan, kita tidak punya duit, aduh, buat-buatan nih duit gimana yang mau sedekah, gak punya. Terus gimana caranya? Salawat kata Rasulullah, faliyakul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika. Ya, dalam riwayat Nabi ini salawat ini. Itulah sedekahnya kita, ya. Jadi sholawat adalah sedekah itu. Sallu ala Nabi Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shalla alayya yaumal jum'ah, barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat, samanina marratan, 80 kali, ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni dosanya samanina sanatan, mengampuni dosa 80 tahun. Nah, kita belum tentu kita akan jamin ya, kita sampai 80 tahun ya. Kalau yang udah ada lewat 80 tahun di sini, ada yang udah lewat 80 tahun, ya kan? Kalau udah lewat nih, amalin ini, ya kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat, ya 80 kali solawat ini, maka Allah akan mengampuni dosanya 80 tahun. Jadi 1 tahun diampuni dosanya karena 1 solawat. Jadi 1 solawat itu sama dengan menghapus dosa 1 tahun. Itu rahmatnya Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian sahabat bertanya, Sayyidina Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, kaifa sholatu alaih? Terus gimana bunyi sholawatnya? Tuh sampai begitu tanya tuh. Ya Rasulullah, sholawatnya gimana? Diajarin sama Nabi sholawatnya juga. Nih sholawatnya. Jadi ada sholawat yang diajarin sama Nabi, langsung itu diajarin bunyinya. Ada sholawat yang tidak diajarkan bunyinya, redaksinya sama Rasulullah. Kalau tidak diajarkan redaksinya, bunyinya sama Rasulullah, itu artinya mutlak, luas. Sesuatu yang luas jangan dipersempit sama kita. Sesuatu yang mutlak jangan dimuqayyad sama manusia. Jadi hukum dalam usul fikih ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak itu umum, luas. Kalau muqayyad itu sudah ditentukan jumlahnya. Rakaat sholat subuh 2 rakaat sudah ditentukan, nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Betul nggak? Ya segitu udah. Nah sholawat ditentukan nggak banyaknya? Enggak. Makanya Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Wahai orang yang beriman, sholawat kalian. Sholawatnya apa? Terserah, sebisanya. Berapa? Sebanyak-banyaknya. Ada yang orang mengatakan 100 itu udah banyak. Bagi para wali ya 100, gak ada apa-apanya. 1000 bagi orang yang wali lagi, yang lebih dekat lagi dengan Allah dan Rasulullah, 1000 masih sedikit. 5000 kata guru kami, Sayyid Mursyid kami, 5000 itu paling tidak. Al-Maghfurlah, Al-Habib Mundir, Al-Musawwa, muridnya Habib Umar, itu kami dengar dari para habaib, itu setiap hari tidak kurang dari 5000 setiap hari. Bu, udah berapa bu? Setiap hari? Nggak kehitung? Nggak kehitung ya? Saking dikitnya itu sebenarnya ya? Saking dikitnya nggak kehitung ya? Nah, kalau saking banyaknya nggak apa-apa gitu, ratusan ribu gitu nggak kehitung lagi, itu malah bisa nggak kehitung. Saya bilang saking dikitnya tadi nggak enak bener dengarnya aja. Selalu ada Nabi Muhammad. Apa itu sholawatnya kata Rasulullah? Kul, kamu katakan begini, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan dari disebutkan sama Sayyidina, kita namain sendiri. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ini dianjurkan dibaca di hari Jumat sebelum Jumatan. Kalau kelewatan setelah Jumatan sampai asar, sebelum itu
fadilahnya menghapus 80 tahun dosa kita. Masya Allah. Kalau setiap tahun tuh ya 80 kali aja itu, ya kan udah ibaratnya udah bonus dapat kita. Ya kan, mudah-mudahan amin. Ya, jadi kita baca sholawat ini ya, jadi 80 kali. Kita baca 3 kali aja dan kita barukan ya nanti hari Jumat dipraktekin. Itu biasa di mana-mana kan kita dengar tuh diajarin sama guru kita, kiai kita kalau hari Jumat itu pujiannya gitu. Ya barbar apa? Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Mubasyirat, cerita-cerita dan kisah-kisah keajaiban sholawat kepada Rasulullah SAW. Qala al-Imam Tajuddin Abu Hafs Umar bin Ali Al-Faqih Al-Maliki. Berkata siapa Al-Imam Tajuddin Abu Hafs Umar bin Ali Al-Faqih Al-Maliki, madhabnya Maliki, salah satu madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Fi kitabih, di dalam kitabnya Al-Fajril Munir fi salati ala al-Bashirin Nadir, tentang cerah dan sinar benderangnya salawat kepada Rasulullah SAW. Akhbarani Syekh As-Shalih Musa Al-Dharir, diceritakan dari gurunya Syekh Shalih As-Shalih ini yang waliullah, namanya Musa Al-Dharir. Al-Dharir itu tunanetra, tidak melihat. Annahu, sesungguhnya beliau, siapa Syekh Shalih Musa Al-Dharir, raqiba fil bahri al-malih, dia pernah naik perahu, naik kapal di laut, fil bahri, di laut. Qala wa qad qamat 'alaina rihun, dan terjadi angin kencang dan gelombang yang keras. Tusamma al-iqlabiyah, itu anginnya namanya iqlabiyah. Iqlabiyah itu artinya yang membalikkan kapal. Ombak dan angin yang bisa membalikkan kapal. Kalau sekarang mungkin apa namanya tuh? Puting beliung. Atau apalagi itu dah namanya itu. Tsunami apa lagi? Ya, di laut itu angin kencang. Semuanya panik, penumpangnya di kapal itu. Qala bayan jumin haminal qor, semuanya takut, panik, takut tenggelam. Falimtu, di saat seperti itu beliau ngantuk. Syekh Shalih Musa Al-Dharir ngantuk, ini waliullah, ahli sholawat, ngantuk, ketiduran. Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku, kata Imam Shalih Musa, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Kan tadi ketiduran, itu dimimpin dengan Nabi. Mudah-mudahan kita dimimpin dengan Rasulullah walaupun sekali dan seumur hidup. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkenan memberikan kepada kami rezeki yang tidak ada bandingannya, yaitu bermimpi dengan Rasulullah SAW sekali saja, minimal sekali saja dalam hidup kami, ya Allah. Amin. Ya. Fanimtu fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, di dalam mimpinya Nabi berkata kepada Syekh Shalih Musa,
Apa dalam perkataan beliau? Qul, sampaikan kepada penumpang yang lain. Qul li ahlil markab, sampaikan kepada penumpang yang lain. Yaqulu, supaya mereka membaca atau mengatakan al-famarrah 1000 kali sholawat berikut ini. Dan beliau nanya dalam mimpinya, wahai Rasulullah, apa sholawatnya? Baca sholawat ini, kata Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin. Gak ada sayyidina kan? Gak ada sayyidina. Cari aja di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi tentang sholawat. Rasul ketika memberikan sholawatnya, ya gak ada ala sayyidina, karena itu nanti jadi wah Rasulullah. Gak mungkin Rasulullah tawazu, jadi kita yang tahu diri ya. Sekali lagi kita yang harus tahu diri. Ya Allahumma sholli ala Muhammadin, jadi kita tambahin sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ini namanya sholawat apa? Sholawat munjiat. Apa artinya munjiat? Sholawat penyelamat. Munjiat artinya tunji, anja, yunji. Injaan artinya apa? Menyelamatkan. Sholawat penyelamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ya bersolawat kepada sayyidina Muhammad, sholatan sholawat tunjina biha, yang menyelamatkan dengan sholawat itu min jami'il ahwali wal afat, dari bencana, dari malapetaka, dari tenggelam, dari angin, puting beliung dan sejenisnya. Wa taqdilana biha jami'al hajat, dan dengan sholawat itu semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at, dan semua kesalahan kita dilebur, dihapus oleh Allah. Amin. Wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, dan diangkat derajatnya oleh Allah dengan sholawat ini. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat, dan Allah menyampaikan cita-cita kita semua, diwujudkan semua cita-cita kita yang kita mau. Amin. Ya, min jami'il khairat, dari semua kebaikan hajat kita fil hayat wa ba'dal mamat, ketika hidup dan mati. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, kita baca sholawat ini minimal sekali, tabarkan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Apa yang terjadi setelah beliau mimpi itu? Qala, melanjut ceritanya. Fasqaiqatu. Lanjutkan ceritanya. Lanjut. Tukang parkir aja, lanjut. Qala fastaiqatu, maka aku bangun dari tidur. Ini ketiduran sebentar. Orang mau tenggelam masih bisa mimpi ya. Masih ketiduran, saking ngantuknya nih, saking capeknya beliau. Waliullah mimpi dengan wah bantu. Kemudian saya langsung sampaikan tuh ke teman-teman penumpang yang lain. Wahai penumpang, saya barusan mimpi dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Rasul berpesan agar kita semuanya membaca salawat munjiat 1000 kali. Wah, semuanya, oh begitu benar, iya benar, ayo kita salawat semua penumpang kapal itu. Fasallaina, kami bersalawat semua di dalam kapal itu. Nahwa salasimi'atin, baru 300 kali, belum nyampe 1000 belum. Nahwa salasimi'atin, sekitar 300-an. 350 gitu. Pokoknya belum sampai setengah. Fafarrajallahu anna, Allah menyelamatkan kita. Wa askanatil karih, Allah menenangkan angin itu. Jadi angin pelan-pelan itu diem gitu. Entah diem,
itu terus ombak kencang itu anteng gitu. Apa kata beliau? Bibarakatis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkahnya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada bencana, baca sholawatnya. Insya Allah dengan izin Allah pertama, yang kedua dengan berkahnya sholawat kepada Rasulullah, insya Allah kita akan diselamatkan dari bencana dan musibah. Amin. Ya Rabbal Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya naqalah al-Imam Majduddin Al-Fairuz Abadi. Imam Majduddin Fairuz Abadi seorang ulama, ahli bahasa Arab, ahli fikih, ahli hadis. Dalam kitabnya As-Salat wal Bishr fi Salati ala Khairil Bashar, dalam kitab kumpulan salawat kepada Rasulullah, wa naqala aqibah al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Aswani qol man qalaha, barang siapa yang membaca salawat unjian fi kulli muhimmin, di dalam setiap sesuatu urusan-urusannya, kehidupannya, wa nazilatin, dan nazilah itu musibah, bencana, wa baliyatin, dan bala. Ya, ada bala, ada bencana, ada fitnah, ada keperluan, ada urusan, ngurus KTP, ngurus kakak susah banget ya, ngurus paspor, umroh susah banget, visa nggak keluar. Bacain salat ujian dengan izin Allah dan berkahnya Rasulullah, insya Allah Allah akan kabulkan itu semuanya. Amin. Harus yakin Pak, harus yakin. Orang yang itu yakin, mau berobat itu sama dokternya yakin, masa dengan Rasul nggak yakin? Bagaimana kita mau dikabulkan? Tentu dengan izin Allah, begitu akidah kita, ya, dan berkahnya Rasulullah. Al-famarrah 1000 kali, farrajallahu anhu, maka Allah akan mudahkan urusannya. Amin. Hakal Imam nih, cerita yang kedua. Mau cerita lagi nggak? Terus ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, salawat lagi belum ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaliha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini menarik nih cerita yang kedua. Hakal Imam Abu Abdullah Al-Qastallani. Imam Qastallani ini imam ahli hadis. Ada kitabnya Al-Mawahibul Laduniyah fi Syarh As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Jadi Imam Al-Qastallani punya kitab menjelaskan kitab tentang sirah Nabi. Kitab Syama'il, tentang fotonya, potretnya Rasulullah SAW. Ini orang-orang yang menghina Nabi kan enggak kenal Nabi. Kata Allah SWT, am lam ya'rifu rasulahu am lahum munkirun. Apakah mereka tidak kenal Nabi Muhammad sehingga mereka mengingkari, benci sama Nabi? Kalau mereka tahu Nabi, nggak bakalan benci. Orang Yahudi udah tua, mohon maaf, tidak bisa melihat, hitam pula. Coba apa yang Anda lihat? Sudah Yahudi, hitam, tua, jelek. Ya apa yang Anda lihat? Hidup lagi. Mohon maaf ya, emang begitu, ininya ceritanya begitu. Tapi apa yang saudara-saudara? Disuapin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya Rasulullah. Disuapin tuh karena sakit gitu. Disuapin setiap pagi, disuapin bubur sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suapin tuh setiap hari disuapin sampai suatu ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menemui Allah, ajarnya kan nggak ada yang ini kan, nggak ada yang nguapin tuh orang Yahudi. Akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah wa ani sahabat ajma'in bertanya kepada putrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibunda kita semuanya, bertanya, wahai putriku, Neng, apa sih amalan Rasulullah yang paling berkesan bagi kamu yang belum saya lakukan? Saya pengen niru. Apa yang
semuanya Rasulullah itu indah, gak ada yang indah Rasulullah. Terus nangis beliau, nangis. Ingat dengan Rasulullah gitu, ingat gitu ya Allah pada Rasulullah, indah banget. Begitu. Apa yang kira-kira belum saya lakukan? Ceritain, saya pengen banget. Teringat saya dari sana. Apa yang kamu ingatlah? Yang saya ingat sih di akhir-akhir hayat Rasulullah tuh beliau nyuapin orang Yahudi di pojokan gang sono, gang mana ini? Kemudian Senayan bawah. Udah orang Yahudi, udah tua, udah sakit, disuapin sama Nabi dengan lembut. Itu saya tiap hari sampai Rasulullah. Wah, kata saya juga, kalau begitu saya mulai besok saya terusin. Udah besoknya mau terusin saya bukan. Bilang saya dari sana, Neng tolong bikinin ya. Itu orang Jawa, tolong bikinin apa bubur ayam. Ya, dibikinin sama saya. Dibawa sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang ajmain. Dibawa kita mau disuapin. Wahai saudaraku, ini ada bubur, makannya. Kamu belum sarapan kan? Begitu mau disuapin gitu ke mulutnya, ditangkis sama dia. Loh, saya ini yang kemarin. Ini suapin. Bukan. Dari sentuhannya itu beda. Dari sentuhannya itu beda. Jadi sentuhannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keberkahan mah. Kata Sayyidina Anas di hadis sahih. Ada dalam kitab Syama'il, dalam kitab Asy-Syifa, Ta'rif Huquqil Mustafa, Qadiriyat al-Yahsubi al-Maliki 445 Hijriah. Beliau mengatakan apa kata Sayyidina Anas membantu Rasulullah, "Ma masastu yadan, ma masastu hariran al-masa min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ma shammamtu raihatan atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah menyentuh barang dan tangan yang selembut. Saya tidak pernah menyentuh barang, tidak pernah menyentuh sutra sekalipun yang lebih halus, melebihi halusnya tangan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Masih ada yang menghina Nabi, masih ada yang membenci Nabi, masih ada yang mencaci maki Nabi. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Taubatlah, ingatlah Rasulullah SAW. Ada orang yang di Sahih Muslim bab tentang makanan, Kitab Tu'am dari Umar bin Abi Salamah, anak tirinya Rasulullah SAW. Pagi-pagi mau makan, sini udah malu gak enak itu karena bapak tiri. Nah, sini. Untuk ini sini dipangku sama Rasulullah. Bayangin anak tiri udah kayak anak kandung. Sementara sekarang ibu tiri lebih kejam dari ibu kota. Dipangku di sini udah gini, kul biyamin. Sambillah, baca bismillah ya nak, karena umurnya 5 tahun lah. Sambillah, baca bismillah ya. Wakul biyamin, makan pakai tangan kanan. Wakul lima jalan makan yang dekat, ngomong jauh-jauh sono, gak prasmanan, mentang-mentang di tempe, di sono ada ayam, ngomong sono. Itu bukan sunnah Nabi yang dekat. Baca bismillah, pakai tangan kanan. Ada orang munafik, makan pakai tangan kiri, padahal tangan bukan siapa namanya itu yang nggak bisa tangan kanan itu orangnya kidal. Dia nggak kidal pak, dia sehat normal, tapi membangkang sama Rasulullah. Ini ingat ingat ini pelajarannya apa? Orang yang kualat sama Rasulullah karena menghina Nabi atau mencaci maki dari dulu udah ada, dari zaman sahabat, dari zaman Rasul udah ada. Itu nggak ada yang selamat pak, nggak ada yang selamat, nggak ada yang hidupnya enak, nggak ada, sengsara semua. Bahkan ujungnya mautnya nggak ada yang baik gitu. Bener, kita tunggu aja. Kalau saya itu udah awal begitu, udah mau itu. Lah Rasulullah, mau kiai itu malah udah ini mau beli Rasulullah. Siapa yang nahan ya Rasulullah? Ini orang kata Rasul, kul biyamin kau pakai tangan kanan makannya. Lah ya Rasulullah, lah ya Muhammad. Gitu. Enggak sopan lagi. Enggak ya Muhammad. Kul biyamin pakai tangan kanan. Enggak ya Muhammad. Saya enggak bisa. Enggak, kamu bisa kata Rasul. Mas, istiqomah, kamu bisa. Di Sahih Muslim gitu. Dia bangkang lagi, enggak saya enggak bisa. Kamu bisa 3 kali. Kata Rasulullah ini orang dibilangin susah banget sih. Akhirnya apa coba? Di dalam riwayat itu, fama rafa'aha ila fiqat. Tangan kanannya langsung lumpuh total, lumpuh. Padahal sehat aja, lumpuh. Ampun dia Rasulullah. Makanya turun ayat Al-Quran di surat An-Nur ayat 63.
falyahdharil ladzina yukhalifuna an tusibahum fitnatun aw tusibahum adzabun alim. Hati-hati yang melanggar perintah Rasulullah, hati-hati yang membenci Rasulullah, hati-hati yang menghina Rasulullah akan kena batunya, akan kena azabnya dari Allah. Di dunia Pak, di dunia udah dikutuk tuh. Marcon udah dikutuk sama pemimpin, sama presiden Indonesia, udah pemimpin dunia sudah dikutuk dia, dikecam. Kami mengecam Indonesia juga sama, mengecam juga kan pemerintah dan masyarakat kami mengecam, tidak menerima, itu berlawanan, bertentangan dengan ajaran agama yang sakral itu, termasuk perjanjian internasional, perjanjian apa, Jenewa tahun 43 ya. Bayangin Pak, yang gitu tuh akibat orang yang ya, sallu ala Nabi Muhammad. Aduh, sampai mana tadi intinya? Ya itu. Jadi dia kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, seandainya dia itu walaupun beneran gitu ya, walaupun dia benar misalnya cacat, mohon maaf benar, nggak bisa lumpuh gitu, tapi kalau dia ngikutin perintahnya Rasulullah dengan keberkahan dan mukjizatnya Rasulullah, dia bisa angkat tangan. Orang ada tuh Ja'far atau ya pamannya Nabi, Ja'far bin Abi Thalib, pamannya Nabi di perang Badar itu putus tangannya Pak, putus gitu, putus, tangan kanannya melayang karena putus dengan pedang sama orang kafir. Sama Nabi apa? Imsik, tolong itu tolong diambil itunya, ditangkap itu tangannya yang melayang itu. Sini bawa sini kata Rasulullah, bawa sini, dibawa sama Nabi, diambil sama Nabi, dipegang sama di sini. Wahai pamanku ya ammi ta'al, wahai pamanku sini, ditempelin sama Nabi kayak lem gitu, tuh gitu. Nempel lagi. Maka disebut setelah itu Imam Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang tangannya pernah melayang. Masih lagi berani dengan Rasulullah. Nanti kita ceritain lagi. Ya, ikutin ini. Episode selanjutnya insyaallah. Dalam kisah-kisah salawat dan kisah-kisah orang-orang yang cinta pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mencintai Nabi dan dicintai Nabi, menyayangi Nabi dan disayangi Nabi, merindukan Nabi dan dirindukan oleh Muhammad SAW, sehingga nanti kita mendapat syafaatul ulama dari junjungan Nabi saya mulia Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dhikrika ghafilun. Sallallahu alaihi Muhammadin nabi ummi asy-syafi'i musaffa wa ala alihi alamin. Sekian saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi